guys, jadi di podcast kali ini kita itu bakal bahas jurnal tentang pengaruh pemasaran dan moderasi keterampilan digital terhadap keberhasilan UKM di pasar negara berkembang Vietnam. Nah, di podcast kali ini kita itu ditemenin sama kakak-kakak ganteng nih. Yang pertama ada kakak Asa sama kakak Isan. Wah benar Pak, kita hari ini saya benar-benar bersemangat karena hari ini kita akan membahas mengenai jurnal ini yang dimana banyak sekali masyarakat yang masih bertanya tentang bagaimana usaha yang sudah menggunakan internet, yang sudah menggunakan e-commerce, menggunakan berbagai platform yang lainnya, tapi usaha itu masih ada di situ-situ dan ya bisa dibilang tidak maju lah, tidak berkembang. Betul, riset ini memang sangat menarik ya, karena dilakukan di Vietnam, yaitu sebuah pasar berkembang yang memang UKM-nya mirip dengan negara kita Indonesia. Peneliti mengambil sampel dengan survei teknologi digital untuk mengetahui apa sih yang betul-betul membuat UKM itu menjadi maju atau sukses gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya Kak, aku mau tanya sih, sebenarnya tujuan utama penelitian ini mengumpulkan data sebanyak itu buat apa sih Kak? Sebetulnya ada 3 garis besar ya yang bakal kita teliti, yang bakal kita bahas di podcast ini, yaitu satu, dampak digital marketing, lalu dampak inovasi teknologi, dan dampak digital orientasi terhadap semua skala usaha. Dan yang paling spesial, ternyata digital marketing itu dampaknya menyeluruh kepada 3 skala usaha gitu. Jadi memang pure berguna gitu untuk semua skala usaha gitu. Oke, pasti aku mau tanya juga nih Kak, pasti kakak-kakaknya sering banget nggak sih dengar istilah digital marketing atau digital orientation? Nah, alat apa aja sih Kak yang dianggap sebagai pemasaran digital itu? Nah, di sini tuh kita ada 4. Yang pertama itu kita lihat ada media sosial, e-commerce, lalu kemudian ada sistem manajemen pelanggan, dan yang terakhir ada chatbot berbasis AI. Oke, aku mau tanya dong Kak, jadi bedanya inovasi teknologi dan orientasi digital itu apa sih? Sebetulnya beda tipis, cuman tapi emang penting gitu. Jadi kalau inovasi teknologi dia berfokus kepada hasil nyata, contohnya membuat produk baru ataupun membuat alur proses sehingga menjadi lebih efisien. Sedangkan DO itu atau digital orientation itu berfokus kepada pola pikir strategi usaha gitu. Jadi apakah usaha ini ingin berfokus pada teknologinya ataupun pada bidang-bidang lainnya gitu. Nah, benar. Sebenarnya saat ini banyak sekali usaha atau usaha-usaha yang orientasi itu banyak ya, dan bisa dibilang dia tuh punya keinginan tetapi tidak punya modal untuk melakukan usaha yang lebih berkembang seperti itu Kak. Nah, ini aku mau tanya nih Kak, ini bagian yang aku tunggu-tunggu banget nih. Apakah semua UKM mendapatkan manfaat yang sama dari teknologi sih Kak? Dampaknya tidak semuanya sama. Jadi dalam riset kita mengambil 7.708 usaha di Vietnam. 3.114 diantaranya merupakan usaha mikro, lalu 3.011 usaha kecil, dan 655 usaha menengah gitu. Jadi temuan menariknya DM seperti yang telah aku sebutkan tadi ya, digital marketing memang efeknya digital marketing memang salah satu-satunya faktor yang positif dan signifikan bagi semua skala usaha gitu. Sedangkan di 2 variabel lainnya dia memiliki impact yang berbeda tergantung skala usaha apa yang bakal kita teliti gitu. Nah, saya menambah lagi ya Mbak ya, yang dimana yang artinya itu yang saya jelaskan lagi dari Mas Asa, mau kita berjual sendiri di rumah atau kita mempunyai karyawan 100 itu tetap aja kita berjualan di namanya usaha ya Mbak ya. Namanya usaha itu kita bisa mengikuti inovasi yang dimana kita ini zamannya digital, zamannya internet, jadi kita walaupun kita mau sendiri atau 100 karyawan itu tetap aja kita
harus bisa mengembangkan bisnis itu, iklankan itu ke internet. Wah, berarti itu tuh penting banget ya Kak. Ya. Terus aku tuh sempat baca-baca nih Kak, kalau inovasi teknologi itu ternyata kurang berpengaruh pada usaha mikro. Kenapa bisa gitu ya Kak? Memang itu betul ya, karena kalau kita ambil sampel di Indo aja, jadi usaha mikro kalau gini aja, kalau kita ambil sampel dari Vietnam, usaha mikro itu mereka yang punya karyawan kurang dari 10. Nah, misal kita ambil contoh, cash flow usaha mikro itu per harinya 500 dikali per bulan berapa? 30. Berapa tuh jadinya? Ya. 15 juta something ya. Ya 15 jutaan ke atas lah ya. Kalau misalkan kita alokasikan 5% untuk budget inovasi ataupun 10% itu sangat mendongkrak cash flow mereka. Jadi mereka tuh hidup dari cash flow harian mereka gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk mengambil mengambil apa namanya? Inovasi itu sebagai ya strategi lah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang disebut sebagai bumbu rahasia, yaitu keterampilan digital karyawan. Seberapa penting sih sebenarnya Kak? Keterampilan karyawan itu sangat krusial ya, sangat penting. Jika kita kalau kita ambil simulasi ya, kita punya teknologi yang bagus, yang mutakhir gitu. Kita udah invest ke teknologi yang bagus, tetapi humannya dia nggak bisa mengoperasikan. Kan itu juga sebagai penghambat kita untuk mencapai efisiensi dan juga produktivitas perusahaan. Makanya human atau digital skill itu sangat penting bagi perusahaan, dan juga sebagai alat bukan alat ya, kan objek yang memoderasi itu untuk mencapai efisiensi atau produktivitas perusahaan gitu. Nah, dan temuan unik lainnya ada di usaha kecil Mbak ya, yang dimana di sana keterampilan digital karyawan berperan sebagai jembatan untuk orientasi digital, yang artinya percuma perusahaan langganan sistem cloud yang mahal atau pasang keamanan itu kalau karyawannya nggak bisa mengoperasikannya atau mengoptimalkannya, itu bakal sama aja atau malah jadi mubazir apa ya, jadi karyawan tidak mengerti begitu loh Mbak, tidak mengerti untuk bagaimana mengoperasikannya atau sebagainya macam, itu malah menjadi mubazir bagi usaha itu. Wah, keren banget nih diskusinya. Jadi sebelum kita tutup, apa satu pesan paling penting dari jurnal ini untuk para pendengar kita yang mungkin sedang menjalankan UKM Kak? Pesan bagi UKM. Jadi pesannya, sukses itu pastinya butuh uang juga ya, pasti butuh uang dan juga usaha gitu. Jadi kalau gimana ya, jadi kita butuh 3 variabel itu. Variabel yang kita analisis tadi yaitu digital marketing, juga inovasi teknologi, dan juga digital orientasi untuk memajukan usaha kita, dibantu dengan human atau digital skill untuk memoderasi itu supaya usahanya mencapai tujuan yang maksimal gitu. Oke, terima kasih ya Kak buat saran-sarannya nih. Jadi kesimpulannya dari naskah hari ini mengajarkan kita bahwa digitalisasi bukan cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana teknologi itu digunakan oleh tangan yang tepat. Nah, dari sisi lain juga kita harus bisa belajar bagaimana jangan cuma fokus beli gadget atau sistem baru investasi lah atau segala macam, tapi pada pelatihan karyawan Anda. Jadi kita harus tetap tidak hanya fokus kepada beli gadget, atau cuma kita melatih juga karyawan untuk apalagi melatih skill-skillnya yang ada di perusahaan kita tersebut gitu ya. Oke, jadi sekian ya dari podcast kita buat hari ini. Makasih buat kakak-kakaknya udah ngasih penjelasan, saran, dan udah mau jawab pertanyaan dari aku.